10 orang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Pada tahun 1978, seorang penulis bernama Michael Hart menerbitkan sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, berisi 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Buku tersebut dicetak ulang pada tahun 1992 dengan sedikit revisi. Dalam menyusun peringkat tersebut, Hart, sang penulis, tidak mencoba memberi peringkat berdasarkan kehebatan sebagai kriteria, melainkan tindakan siapa yang paling mengubah jalannya sejarah manusia. Mulai dari tokoh agama, ilmuwan, tokoh spiritual, hingga filsuf berada dalam posisi teratas dalam pemeringkatan ini. Hingga saat ini, peringkat ini masih digunakan dan masih berlaku. Orang-orang seperti Nabi Muhammad, Isaac Newton, Yesus Kristus adalah termasuk manusia yang punya pengaruh paling kuat dalam sejarah umat manusia. Untuk tahu lebih lengkapnya, siapa saja 10 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia, berikut ini kami sampaikan informasinya. Posisi ke-10, Albert Einstein, fisikawan. Albert Einstein, yang juga punya julukan sebagai Bapak Fisika Dunia, lahir pada 14 Maret tahun 1879. Beliau adalah fisikawan teoretis kelahiran Jerman yang juga diakui sebagai salah seorang ilmuwan terhebat sepanjang masa. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitas dan seorang fisikawan brilian yang berkontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Einstein termasuk fisikawan generasi awal yang menganggap serius konsekuensi kuanta energi, yang pada zaman itu dianggap tidak perlu dan merupakan hal konyol. Orang-orang pada masa itu berpikir, apa gunanya mempelajari elektron yang tidak bisa dilihat? Kalaupun kita tahu sifat-sifatnya, apa gunanya energi sekecil itu? Tidak bisa dijadikan senjata seperti railgun, dinamit, roket balistik yang memang pada saat itu dianggap sangat perlu untuk memenangkan perang. Namun berangkat dari asumsi dasar bahwa energi menurut fisika kuantum tidak terdistribusi secara infinitesimal dan kontinu, melainkan dalam bentuk pecahan diskrit yang kecil sekali, tapi tidak nol, akhirnya Einstein dan beberapa ilmuwan lainnya berani terjun bebas untuk mempelajarinya. Siapa sangka justru konsekuensi dari fisika kuantum tersebut mengindikasikan kemungkinan pembuatan senjata yang lebih kuat dari dinamit, yaitu bom atom. Einstein melayangkan surat ke Presiden Amerika, Roosevelt, dengan tujuan untuk menyarankan agar Amerika dengan segera melakukan penelitian senjata nuklir sebelum Jerman selesai lebih dahulu. Setelah itu, Amerika mengadakan proyek Manhattan yang fokus mendanai pengembangan senjata nuklir pertama. Tidak bisa dipungkiri bahwa Einstein, meskipun tidak secara langsung, meletakkan fondasi dan kontribusi fisika kuantum yang mempengaruhi hidup manusia sedunia, bahkan kemerdekaan Indonesia sendiri. Dampak lain yang tidak kalah pentingnya ada di teknologi informasi. Meskipun dulu mesin Turing dan teori komputasi lain dipahami dengan baik, material yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi itu sangat mahal dan tidak efisien. Perhitungan dilakukan menggunakan tube switching dan pergantian voltase untuk melakukan emulasi logika. Satu komputer sebesar satu ruangan penuh berisi tube dan beberapa orang yang bertugas untuk mengoperasikannya pada zaman dahulu. Sekarang, informasi yang kita dapat sebagian besar didistribusikan secara digital lewat teori informatika dengan medium chip semikonduktor. Kalian tahu teori apa yang mendasari teknologi ini? Fisika kuantum, yang tadinya seperti tidak ada gunanya. Posisi 9, Christopher Columbus, penjelajah. Christopher Columbus adalah seorang penjelajah dan navigator Italia. Pada tahun 1492, ia berlayar melintasi Samudra Atlantik dari Spanyol dengan kapal Santa Maria bersama kapal Pinta dan Nina berharap menemukan rute baru ke Asia. Namun sebaliknya, ia dan krunya malah mendarat di sebuah pulau yang saat ini dikenal sebagai Bahama. Columbus kemudian mengklaim pulau tersebut sebagai milik Spanyol dan secara keliru dia malah menemukan benua Amerika. Antara tahun 1493 dan 1504, ia kemudian melakukan lagi 3 pelayaran ke Karibia dan Amerika Selatan.
Hingga kematiannya, ia tetap yakin bahwa ia telah menemukan rute yang lebih pendek ke benua Asia. Christopher Columbus dipuji karena telah menemukan benua Amerika, namun juga disalahkan karena membuka jalan bagi Eropa untuk menjajah Amerika. Ekspedisi Columbus menggerakkan perpindahan manusia, tumbuhan, hewan, penyakit, dan budaya secara luas yang berdampak besar pada hampir setiap masyarakat di planet ini. Kuda dari Eropa memungkinkan suku asli Amerika di Great Plains Amerika Utara beralih dari gaya hidup nomaden ke gaya hidup berburu. Gandum dari dunia lama dengan cepat menjadi sumber makanan utama bagi masyarakat di benua Amerika. Kopi dari Afrika dan tebu dari Asia menjadi tanaman komersial utama bagi negara-negara Amerika Latin. Dan makanan dari Amerika seperti kentang, tomat, dan jagung menjadi makanan produk bagi orang Eropa dan membantu meningkatkan populasi mereka. Ekspedisi Columbus juga membawa penyakit baru ke kedua belahan bumi, meskipun dampaknya paling besar terjadi di Amerika. Cacar dari dunia lama membunuh jutaan orang, membinasakan populasi penduduk asli Amerika hingga hanya sebagian kecil dari jumlah aslinya. Hal ini melebihi faktor-faktor lain yang memungkinkan dominasi Eropa di Amerika. Manfaat luar biasa dari pertukaran tersebut dirasakan oleh negara-negara Eropa dan akhirnya ke seluruh dunia. Benua Amerika pun selamanya berubah dan budaya-budaya masyarakat pribumi yang tadinya dinamis pun berubah dan hilang, membuat dunia tidak memahami sepenuhnya keberadaan mereka. 8. Johannes Gutenberg, penemu mesin cetak. Johannes Gutenberg adalah seorang pengrajin logam dan penemu berkebangsaan Jerman yang memiliki sumbangan besar di bidang teknologi percetakan. Sejak abad ke-15, namanya dikenal sebagai penemu mesin cetak bergerak pertama di dunia. Penemuan Johannes Gutenberg kemudian dianggap sebagai tonggak sejarah manusia modern karena mesin cetak memainkan peran penting dalam lahirnya Renaissance, Reformasi Protestan, dan abad pencerahan. Gutenberg adalah orang pertama yang membuat cetakan dari campuran logam untuk menghasilkan model mesin cetak bergerak. Meski cetakan jenis bergerak telah dikenal di Asia ratusan tahun sebelumnya, tetapi inovasi Gutenberg adalah mengembangkan sistem pengecoran dan paduan logam yang membuat produksi jadi lebih mudah. 7. Cai Lun, penemu kertas. Kertas muncul di Cina pada abad ketiga atau kedua sebelum Masehi, tetapi dipopulerkan selama kehidupan pejabat politik dan penemu asal Cina, Cai Lun. Menurut laman History of Paper, Jumat 30 Desember 2022, Cai Lun lahir di zaman modern Liang Hunan pada masa pemerintahan dinasti Han Timur sekitar tahun 50 Masehi. Eksploitasinya dalam kemajuan pembuatan kertas membuat gelombang signifikan di Kekaisaran Cina, menyebabkan peningkatan pesat dalam produksi kertas, standarisasi, dan pengembangan kemampuan perekaman data Cina di masa depan. Kertas ciptaannya dibuat dari kulit kayu bagian dalam pohon murbei, bambu, dan sisa-sisa rami, kain perca, serta jaring ikan. Ia tidak hanya meningkatkan campuran kimia dari senyawa tersebut, tetapi juga mesin yang memungkinkan produksi, pengepresan, dan pengeringan kertas lebih cepat. Taktiknya dengan merendam lembaran serat basah di dalam air, hingga perlahan-lahan mengeringkan kelembapan dengan menekan sampai kertas mengering. Selama lebih dari 1000 tahun inovasinya tersebut menyebar dari Cina ke Timur Tengah, Eropa, dan kemudian ke seluruh dunia. Paulus dari Tarsus, penginjil. Rasul Paulus atau Santo Paulus adalah seorang rasul Kristen yang menyebarkan ajaran Yesus di dunia abad pertama. Atas kontribusinya terhadap perjanjian baru, ia secara umum dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting di zaman kerasulan. Dan ia juga mendirikan beberapa komunitas Kristen di Asia Kecil dan Eropa sejak pertengahan tahun 40-an sampai pertengahan tahun 50-an Masehi. Dahulu kala, Paulus yang merupakan keturunan Yahudi adalah seorang anggota dari Mahkamah Agung Yahudi yang mengatur kehidupan dan agama Yahudi. Pada masa itu, kekejaman dan pembasmian besar-besaran terjadi kepada gereja-gereja di Yerusalem oleh orang-orang Yahudi. Salah satu yang menjadi pelaku kekejaman tersebut adalah Paulus sendiri. Namun setelah mendapatkan penglihatan dan matanya sempat dibutakan, Paulus mengalami pertobatan besar-besaran, menjadikannya salah satu saksi dan penulis besar bagi Alkitab.
14 dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru secara tradisional dikaitkan dengan Paulus. Saat ini, surat-surat Paulus terus menjadi akar penting dari teologi, ibadah, dan kehidupan pastoral dalam tradisi Latin dan Protestan di Barat, serta tradisi Katolik Timur dan Ortodoks di Timur. Pengaruh Paulus terhadap pemikiran dan praktik kekristenan dianggap mendalam dan menyebar di antara banyak rasul dan misionaris lain yang terlibat dalam penyebaran iman Kristen. 5. Konfusius, filsuf. Konfusius adalah seorang filsuf, guru, dan politikus Tiongkok yang hidup dari tahun 551 hingga 479 Masehi. Dia secara tradisional dianggap sebagai teladan orang bijak di Tiongkok, dan pelajaran yang diajarkan tentang pendidikan, moral, dan politik sangat mempengaruhi pemikiran orang di Korea, Jepang, dan Vietnam. Konfusius sendiri terkenal karena keahliannya dalam praktik ritual Zhou seremonial dan klasik. Konfusius memiliki pengaruh besar di Asia Timur dan bahkan di dunia Barat. Banyak sistem nilai tradisional Jepang, Korea, dan Vietnam berasal dari prinsip moral dan etika yang diajarkan. Pemikiran Konfusius digunakan oleh banyak lembaga pendidikan di Tiongkok dan seluruh dunia. Salah satu aspek penting dari gagasan-gagasan Konfusius adalah para guru dan terutama para penguasa haruslah menjadi teladan. Mereka harus murah hati agar bisa memenangkan kasih sayang dan penghormatan dari rakyat dan tanpa paksaan. Mereka juga harus menjadi teladan hidup hemat dan memiliki moral yang tinggi. Untuk alasan ini, pendidikan Tiongkok mengutamakan menanamkan kepekaan moral dibandingkan kemampuan intelektual yang spesifik. Siddhartha Gautama, guru spiritual. Siddhartha Gautama adalah guru spiritual dari wilayah timur laut India Singh yang juga merupakan pendiri agama Buddha. Ia secara mendasar dianggap oleh pemeluk agama Buddha sebagai Buddha Agung. Menurut situs UNESCO, Siddhartha Gautama atau Sang Buddha lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di daerah suci Lumbini yang terletak di dataran Terai di Nepal Selatan. Dibuktikan dengan prasasti pada pilar yang didirikan oleh Kaisar Maurya Asoka pada tahun 249 Masehi. Lumbini adalah salah satu tempat tersuci dari salah satu agama besar dunia dan peninggalannya berisi bukti penting tentang sifat pusat ziarah Buddha sejak abad ketiga sebelum Masehi. Sang Buddha merupakan seorang pelopor atau penemu ajaran agama Buddha. Dhamma atau ajarannya pertama kali dipaparkan kepada 5 pertapa. Selama 45 tahun, Buddha mengajarkan ajarannya dari 588 sebelum Masehi hingga 543 sebelum Masehi, sehingga dapat berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Buddha kemudian dikenal dengan Sang Buddha Guru Dunia. Sang Buddha mengajarkan Dhamma untuk satu tujuan, yaitu agar semua makhluk terbebas dari penderitaan menuju kebahagiaan. 3. Yesus Kristus, pemimpin agama Kristen. Yesus adalah seorang pemimpin agama yang paling dihormati dalam agama Kristen, salah satu agama besar di dunia. Meskipun lahir di Bethlehem, menurut Matius dan Lukas, Yesus adalah seorang Galilea dari Nazaret, sebuah desa dekat Seporis, salah satu dari 2 kota besar Galilea. Yesus dari Nazaret adalah seorang pria Yahudi yang lahir pada akhir abad pertama sebelum Masehi. Ia tinggal dan mengajar di Palestina kuno, sebuah provinsi Romawi pada abad pertama Masehi. Kehidupan, kematian, penguburan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus dibuktikan dalam dokumen Alkitabiah dalam 4 kitab pertama Perjanjian Baru yang dikenal sebagai Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pelayanan Yesus dimulai setelah ia dibaptis oleh seorang yang dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Yesus mengajarkan banyak hal, termasuk cinta, kerajaan Allah, pertobatan, iman yang tidak munafik, pengampunan, pemuridan, doa, pernikahan, perceraian, penghakiman kekal, dan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Metode pengajaran favoritnya adalah melalui perumpamaan, yaitu cerita pendek yang dirancang untuk menyampaikan pelajaran rohani. Pengaruh Yesus yang mendunia telah diakui bahkan oleh para pemimpin non-Kristen. Misalnya Rabi Yahudi bernama Himan Enelo menulis Yesus telah menjadi tokoh yang paling populer, paling banyak dipelajari, paling berpengaruh dalam sejarah keagamaan umat manusia. Enelo menyatakan, siapa yang dapat menghitung semua pengaruh Yesus atas kemanusiaan?
kasih yang telah ia gugah, penghiburan yang telah ia berikan, kebaikan yang telah ia hadirkan, harapan, dan sukacita yang telah ia kobarkan, semuanya tidak ada duanya dalam sejarah manusia. Di antara semua hal penting dan hal baik yang telah dihasilkan umat manusia, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan daya tarik dan pengaruh Yesus yang bersifat universal. 2. Isaac Newton. Sir Isaac Newton menjadi salah satu ilmuwan paling berpengaruh di dunia. Newton berkontribusi besar dalam bidang matematika, fisika, kimia, dan astronomi. Berkat karya-karya sainsnya, manusia bisa memahami dunia di sekitar. Di antara karya terkenalnya, kemungkinan dari kita mengetahui Newton dari teori gravitasinya. Gravitasi membantu menjaga planet berputar di sekitar matahari dan menciptakan pasang surut sungai. Hukum Newton juga menyatakan, tubuh yang lebih besar dengan massa lebih berat melakukan tarikan gravitasi lebih besar. Itu sebabnya astronot yang berjalan di bulan yang jauh lebih kecil massanya mengalami rasa tidak berbobot karena tarikan gravitasinya yang rendah. Penemuan Isaac Newton di bidang fisika dan matematika mempunyai dampak besar terhadap pemahaman kita tentang dunia dan terus membentuk dunia modern kita dalam banyak hal. Salah satu kontribusinya yang paling signifikan adalah hukum geraknya yang meletakkan dasar bagi fisika dan teknik modern. Hukum gerak Newton masih digunakan sampai sekarang untuk merancang segala sesuatu, mulai dari mobil dan pesawat terbang hingga roket dan satelit. Penemuan kalkulus Newton juga merevolusi matematika dan berperan penting dalam banyak bidang, termasuk fisika, teknik, dan ekonomi. Kalkulus digunakan untuk memodelkan dan memahami sistem yang kompleks, seperti perilaku pasar saham dan penyebaran penyakit. Dan berkat penemuan tersebutlah, manusia dapat menuju ke perkembangan yang signifikan. 1. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dianggap sebagai seorang yang sangat mulia dan segani oleh umat muslim. Beliau dianggap sebagai sosok yang sangat bijaksana dan berpengetahuan luas. Adanya peran besar menjadikan Nabi Muhammad memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah dunia, terutama dalam pengembangan dan penyebaran agama Islam. Lahir dari keluarga sederhana yang jauh dari pusat peradaban, meskipun demikian, Nabi Muhammad menjadi seorang yang terjaga dan tidak terlibat dalam tindakan penyimpangan sosial yang menjadi tradisi masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Muhammad menjalani hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan, tidak pernah sekalipun Muhammad berbohong, menipu, berzina atau mabuk-mabukan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Arab di masa itu. Muhammad menjadi salah satu tokoh penting yang pernah menginjakan kakinya di bumi. Dia membawa sebuah agama, mendirikan sebuah bangsa, meletakkan dasar-dasar moral, memulai sekian banyak gerakan pembaruan sosial dan politik, mendirikan sebuah masyarakat yang kuat dan dinamis untuk melaksanakan dan mewakili seluruh ajarannya. Beliau juga telah merevolusi pikiran serta perilaku manusia untuk seluruh masa yang akan datang.